Salve, saudara dan saudariku yang terkasih. Pada video kali ini kami akan menyampaikan sedikit katekisi singkat mengenai pastoral dialog antar iman. Pastoral dialog antar iman merupakan bagian penting dalam masyarakat yang majemuk, di mana melalui dialog antar iman, antar umat beragama semakin memahami dan semakin mengerti dan tumbuh toleransi dalam kehidupan mereka. Dialog bukan sekedar percakapan biasa, melainkan suatu proses komunikasi antara dua atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar pikiran, memahami dan mencari kebenaran bersama. Dialog antar iman melampaui obrolan sehari-hari. Mengapa? Karena melibatkan pertemuan antar keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, dialog ini menciptakan hubungan yang saling menghargai di tengah keberagaman, memupuk perdamaian dan di antara perbedaan yang di sekeliling kita. Dari sudut pandang teologis, dialog antar iman tidak bertujuan menyamakan semua agama. Tujuannya justru membangun kerjasama dalam nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, dan perdamaian. Dialog tidak dimaksudkan untuk mengubah keyakinan seseorang, melainkan untuk membangun kesatuan dalam keberagaman. Dasar teologis dialog antar iman juga didukung oleh ahli teolog yang bernama Jacques Dupuis, menegaskan bahwa teologi dalam dialog merupakan refleksi iman autentik dalam pengalaman hidup bersama dalam masyarakat plural. Ia tidak bertujuan menyamakan agama atau menghapus perbedaan, melainkan mengakui dan menghargai keberagaman sebagai anugerah Tuhan untuk membangun kesatuan dalam kasih dan perdamaian. Selain itu, Walter Kasper juga menekankan pentingnya dialog sebagai bagian dari misi gereja. Dialog bukan sekedar toleransi, tetapi merupakan perjumpaan yang jujur dan penuh hormat. Ia mengatakan bahwa dialog harus tetap berakar pada iman Kristiani tanpa jatuh pada relativisme. Dasar yang sangat kuat juga terdapat pada dokumen Konsili Vatikan II, yakni Dignitatis Humanae. Di sini ditegaskan bahwa manusia memiliki hak atas kebebasan beragama dan harus mampu mengerti dan tahan terhadap paksaan-paksaan dari luar dan tekanan sosial. Dalam hal ini, gereja sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan juga kebebasan hati nurani. Nah, selain itu, Konsili Vatikan II juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, yang dimana mengatakan dengan demikian, martabat manusia sebagai cikal bakal dalam kehendak bebas, dalam memilih agamanya masing-masing. Ini menjadi dasar yang paling penting dalam membangun dialog antar umat beragama. Dalam praktiknya, dialog antar iman juga memiliki beberapa bentuk. Salah satunya adalah dialog kehidupan, di mana dialog kehidupan mengatakan bahwa setiap manusia harus hidup berdampingan dan bekerja sama dalam memperoleh kebenaran. Hal ini juga selaras dengan ajaran gereja yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 9 yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Injil ini sebenarnya mengajarkan bagaimana peran aktif manusia sebagai umat beragama dalam menekankan dialog antar umat beragama dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan mereka. Selain itu, ada juga dialog karya atau aksi nyata. Nah, dialog ini diwujudkan melalui kerjasama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan cara ini, dialog tidak hanya menjadi teori, tetapi nyata dalam tindakan. Dialog antar iman juga menghadapi berbagai tantangan, seperti lahirnya sikap intoleransi dan relativisme. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman teologis yang baik, dialog dapat melemahkan iman
dan menimbulkan kesalahpahaman antara umat beragama. Dalam hal ini, dialog harus didampingi dengan sikap terbuka, menghargai, serta pemahaman iman yang mendalam untuk mengembangkan dialog yang mendalam agar dapat membangun hubungan yang harmonis. Meskipun demikian, dialog antar iman juga memiliki banyak peluang. Dialog dapat memperkaya pemahaman iman dan memperkuat hubungan antar umat beragama. Dalam tanda kutip, membangun perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya dialog, kita bisa saling mengenal, saling menghargai perbedaan, dan mengurangi kesalahpahaman. Dialog juga membantu kita belajar dari pengalaman dan nilai-nilai baik yang dimiliki agama lain. Selain itu, dialog membuat kita lebih terbuka, tidak mudah menghakimi, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman. Dengan begitu, persatuan dan kedamaian dalam masyarakat bisa semakin terwujud. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dialog antar iman sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat majemuk, di mana dialog ini membantu kita untuk saling mengenal, menghargai, dan juga bekerja sama. Dengan semangat Konsili Vatikan kedua, dialog sebagai jalan menuju perdamaian dan juga persaudaraan. Baiklah, sekian katekese singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima